diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada. Ini adalah ruang diskusi yang disediakan oleh Kesbangpol untuk membedah berbagai hal, baik itu demokrasi, politik, atau juga fenomena yang telah sementara terjadi di sekitar kita, baik itu di skala nasional maupun skala lokal. Dan kita akan membedahnya dari berbagai persepsi. Dan di podcast ketiga ini, di episode ketiga ini yang diselenggarakan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Ngada, ada satu topik yang menarik yang akan kita bahas tentang partisipasi politik masyarakat sehat atau tidak. Saya membacakan sedikit narasi tentang hal ini. Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari adanya pemilu, tetapi juga dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Partisipasi ini bisa hadir melalui pilihan di bilik suara, tetapi juga ada kritik terhadap kebijakan pemerintah, keterlibatan dalam diskusi sosial, hingga sejauh mana keberanian masyarakat secara terbuka menyampaikan aspirasi, kritik, dan juga menuntut tanggung jawab pemerintah. Namun pertanyaannya, apakah partisipasi politik masyarakat saat ini sudah sehat? Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Ngada pada pemilu legislatif 2024 berada pada angka 70,07%, masih di bawah rata-rata nasional. Di sisi lain, muncul fenomena menarik sekaligus menjadi tantangan bersama, seperti tidak adanya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ngada. Juga baru-baru ada aksi unjuk rasa terkait proyek geotermal di daerah TI Mataloko, hingga maraknya akun anonim di media sosial yang mengkritik kebijakan pemerintah. Apakah ini tanda meningkatnya kesadaran politik masyarakat, atau justru menunjukkan ruang partisipasi yang belum sepenuhnya sehat dan juga aman? Ya, untuk membedah berbagai fenomena ini, tim podcast Kesbangpol berhasil mendatangkan salah satu tokoh yang paling bertanggung jawab untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ngada dan untuk yang akan melaksanakan tuntutan masyarakat menyelesaikan kesejahteraan dan juga meningkatkan perekonomian. Dan saya langsung sapa saja Bapak Wakil Bupati Ngada. Pak Wakil, apa kabar? Baik. Sehat Bapak? Sehat. Tetap energik? Siap selalu. Meskipun rupiah mulai melemah ini Bapak, tetap semangat? Kita mesti tetap optimis begitu? Optimis. Oke, baik. Terima kasih Pak Wakil sudah hadir, dan saya menyapa Komisioner KPUD Ngada dari Divisi Sosbid, Bapak Saiful Empesila. Terima kasih sudah hadir. Oke. Dan baik, satu lagi narasumber kita, tokoh masyarakat, Bapak Julius H. Kilamoy, biasa disapa Pak Ruli. Om Ruli, selamat siang. Siap. Dan terima kasih sudah hadir. Beliau ini sebenarnya lebih kental sebagai tokoh politik, dan perlu belajar dari beliau bagaimana bertahan di 5 periode itu bukan pekerjaan mudah. Dan baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama saya. Diskusi kita kali ini saya ingin pertama langsung ke Bapak Wakil Bupati Ngada, ini jadi tuan rumahnya. Pak Wakil, saya mungkin kalau kita mengupdate berbagai informasi saat ini, masyarakat juga sudah sangat kritis, baik itu di media digital. Semua bersuara, tidak hanya datang dari mahasiswa atau akademisi, tetapi ibu rumah tangga sudah mulai ribut hari ini. Saya ingin Bapak jujur, bagaimana situasi politik di Indonesia? Yang kalau kita lihat meskipun secara nasional itu ada di Jakarta, tapi dampaknya sampai di dapur-dapur masyarakat kita. Silakan Pak Wakil. Oke, terima kasih. Kalau mau politik nasional memang tepatnya itu mesti tokoh nasional. Tapi dengan adanya teknologi sekarang, kira-kira sekian second aja kita udah tahu di berbagai pelosok termasuk di Kabupaten Ngada. Untuk situasi nasional saya pikir itu juga berpengaruh dari sisi ekonomi yang kita tadi sudah disinggung soal dolar segala macam. Tetapi bagaimanapun juga sebagai anak bangsa kita mesti tetap optimis bahwa Pak Prabowo dengan Mas Desan, tentunya dengan kabinet yang ada ini, dengan program-program unggulannya yang sedang digulirkan ini, saya pikir itu cukup positif untuk situasi Indonesia. Karena suasana Teluk kemarin, lalu BBM, untuk situasi sekarang ini kita ada di kelangkaan gas, itu juga mama itu karena soal gas juga
cari kayu bakar lagi yang menjadi susah. Tapi itulah keadaan yang mau suka tidak suka kita harus terima dan tetap mesti kemudian dengan berbagai macam upaya. Gitu. Oke, baik, tapi ruang kritik ini menurut Bapak Wakil sebagai pemimpin daerah ini, fenomena yang terjadi, dampak kebijakan, kemudian juga kadang komunikasi politik para petinggi kita yang kemudian menyita perhatian publik dan menghadirkan respon dari berbagai pihak. Apakah ini berdampak pada sistem pemerintahan kita di daerah? Sehingga masyarakat kita juga saat ini sudah mulai bergerak untuk bicara soal hal-hal itu. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa kritik juga itu akan sampai ke pemerintah daerah. Kita berupaya untuk minimalisir. Tidak memang kalau kemudian itu situasi makro kita di Jakarta itu seperti itu, lalu kita di daerah ada dampak pasti. Tetapi kita mau minimalisir bahwa ada suasana kedaerahan kita yang kemudian mesti kita juga kita kalau bahasa saya bilang kita dalam kekurangan tetap mesti ada kebersamaan. Bahwa semangat gotong royong semua itu tetap kita pupuk supaya tetap kita bersatu, karena kalau kita dengan kita punya kepentingan masing-masing, ego kita masing-masing, kita susah untuk kemudian gampang dimasukkan dengan hal-hal yang tadi dari luar. Tapi ketika kita bersatu, saya pikir tidak ada. Oke, baik. Saya pikir Bapak optimis sekali. Mudah-mudahan itu akan menjadi perang batin, karena saya pikir dampak sekali terasa sampai di daerah, karena efisiensi juga itu cukup mengganggu Pak Wakil. Ketika Anda dan Bapak Bupati merancang berbagai program di tahun anggaran sebelumnya, ketika sedang mencalonkan diri waktu itu dengan berbagai anggaran yang sudah disiapkan, tapi kemudian efisiensi itu tidak terjadi. Dan gejolak itu muncul ketika banyak hal atau janji-janji politik yang tidak bisa terpenuhi karena keterbatasan anggaran. Bagaimana mengembalikan kepercayaan publik itu? Kecuali suasana ini menjadi suasana kabupaten mana saja. Dan masyarakat pun tahu bahwa ini impres nomor 1 itu menjadi nasional. Dan ini yang mesti tadi yang kita damaikan. Nah, kalau kita lihat dari sisi program, betul ada kekurangan fiskal kita yang transfer dari pusat. Tahun ini saja kita kurang sekitar 87 miliaran. Tetapi dari sisi yang lain, sebenarnya kalau kita omong capital fly-in, uang yang masuk ke kita lebih banyak sebenarnya. Hanya tidak di dalam program-program soal visi-misi kami berdua. Saya pikir tidak soal juga, karena sisi ini menjadi sisinya program utamanya Pak Presiden. Misalnya kita omong soal MBG, kita hitung ada sekian dapur kali sekian, saya pikir cukup. Uang ada di sini untuk berputar di sini. Spiritnya adalah bagaimana menumbuhkan swadayaan di kabupaten supaya uang itu tidak keluar. Nah, dengan ruang-ruang yang disiapkan dari dapur itu. Yang kedua, operasi merah putih. Kita bisa membayangkan dana desa betul dipotong, tetapi sebenarnya sedang dialihkan. Dipotong kemarin 700 sampai 800 juta, sekarang kurang lebih 200 sampai 300 juta saja. Nah, ada kemudian proyek yang kalau kita lihat ini sangat merata. Kalau 206 desa dan kelurahan ini dibangun operasi merah putih dengan budget 1,6 miliar, saya pikir tidak ada satu program desa pun yang dengan angkanya segitu gitu. Nah, lalu kemudian ada kendaraannya 4 biji, ada kemudian perlengkapan kantor yang lumayan, yang pada saatnya sistemnya itu kemarin kita sudah launching, kebetulan kita ada satu perangkat beda, itu luar biasa. Ya, mendekati kayak Alfamart. Ya, kalau di kampung-kampung ada seperti ini, artinya sebenarnya ada pemerataan. Nah, yang ketiga, ada sekolah rakyat. Kita sudah siapkan juga, itu satu sekolah itu 200 miliar. Lalu sekolahnya itu gratis. Ada yang keempat itu kampung nelayan merah putih. Kampung nelayan kita sudah mengusulkan juga 4, satu yang sudah memenuhi syarat di Legi Laku. Nah, kalau dilihat dari jumlah duit yang masuk sebenarnya lebih banyak tadi, jauh lebih banyak dan menyentuh banyak pihak gitu. Kalau kemarin kalau kita kurang itu kan biasanya di infrastruktur saja uang yang kurang. Lalu kemudian kita sekarang juga ada infrastruktur yang dibangun oleh teman-teman dari Makodim. Jadi ada jembatan malah yang sudah dibangun oleh teman-teman. Nah, artinya ada pergeseran saja. Uang ini masuk tetapi di bidangnya itu menjadi lebih banyak orang yang bekerja. Kalau kemarin mungkin ke PUPR, ke perangkat pemerintah ya.
sekarang sudah lebih ke banyak segmen kayak Agrinas lah yang kemudian dipercaya ke teman-teman Makodim atau Koperasi Merah Putih yang kemudian langsung itu jumlah, sehingga saya pikir untuk suasana ini ya untuk Ngada tidak sendiri, tidak ada semua kabupaten yang mengalami ini sama. Dan tugas kita itu kemarin Pak Presiden pada saat di launching itu beliau yang begini, bagaimana kita mau perang semua kalau ketahanan pangan kita tidak kuat. Nah, kita sekarang kan surplus beras 5,3 juta ton, dan itu baru terjadi. Dan kalau kita lihat kita di Ngada ini, kebetulan saya 3-4 hari lalu baru dari Jawa Utara, Boromese, Soar, Yung, keliling. Begitu hebatnya kakak adik kita ini menjemur padi di depan rumah itu, dan kebetulan kita betul anomali iklim, tetapi menguntungkan bagi kita karena padi tak ada hujan. Saat ada hujan itu malah lebih bagus produksinya, menjadi lebih banyak. Nah ini baru kali ini juga kita surplus juga di Ngada, kita surplus beras. Ini yang fenomena yang menurut saya ya ada keuntungan juga sih sebenarnya dari hal-hal tadi yang bersifat efisiensi, tapi ada di segmen yang lain. Oke, baik. Saya menarik ketika Pak Wakil bicara tentang Koperasi Desa Merah Putih, kemudian ada MBG di sana yang saat ini mendapat perlawanan. Kita tidak bisa menutup mata, banyak sekali perlawanan dari masyarakat terkait dengan program ini. Saya ingin tanya, program ini memang memenuhi kebutuhan masyarakat, ataukah program ini hanya kemudian mengakomodir kepentingan para elit? Karena ketika distribusi anggaran itu sampai ke daerah, ada banyak hal yang terjadi di tengah perjalanan itu. Ada potongan-potongan yang bahkan jauh lebih besar dari sampai kemudian program itu sampai ke tangan masyarakat. Kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Pak Wakil, seperti yang disampaikan bahwa ini adalah peningkatan perekonomian, tapi ternyata juga kalau kita lihat faktanya hampir mirip dengan Alfamart atau juga berbanding. Kemudian akan jadi pembanding kalau kita bandingkan dengan kios-kios masyarakat kecil. Di sana ada KD Koperasi Desa Merah Putih yang ternyata jualannya juga hampir sama dengan kios-kios masyarakat kita. Apakah ini kemudian bukan jadi sesuatu yang akan jadi ancaman untuk pengembangan usaha kecil masyarakat kita? Yang kita lihat itu pola. Jadi sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih ini dengan gerai-gerai yang ada itu sebenarnya mereka sebatas stok agensi, mereka tidak menjual. Okay. Nanti UMKM di desa itu mengambil sama mereka, karena mereka punya jaringan yang langsung kemudian ke pusat. Nanti harga mereka itu sama. Jadi kita harapkan nanti memang rantai pasarnya itu menjadi lebih pendek, sehingga harga itu bisa lebih rendah dan kemudian marginnya pasti lebih besar. Nah, yang nanti mengedar semua itu teman-teman kita yang punya kios itu, ambilnya dari situ. Karena mereka nanti stok agensinya, maka siap gudang itu bangunan itu besar, 20 kali 30. Okay. Itu kalau gerainya itu adalah sembako. Okay. Kalau ada gerai lagi untuk sarana produksi pertanian, yang kita harapkan juga nanti keadilan pupuk, bibit, benih itu sudah ada di situ. Sehingga nanti tinggal dibagi ke kelompok tani atau para pihak yang nanti akan menggunakan untuk ini. Itu kalau yang saya tangkap dari spirit Koperasi Desa Merah Putih yang beberapa kali Zoom, dan spiritnya itu yang disampaikan Pak Presiden kemarin waktu di Nganjuk, malah sampai ke gas LPG yang tabung gas yang 3,5 itu sudah malah ada di sini. Itu yang kita harapkan juga mendekatkan konsumen dengan barang. Jadi tidak perlu harus ambil di jalan. Jadi nanti ambil di Rakat Deda, di GAWA, di Riung, barangnya sudah ada. Berarti pemerintah berperan sebagai distributor. Ya, distributor. Apakah itu tidak mematikan langkah seperti jaringan perdagangan selama ini berjalan? Karena di atas pedagang kecil kita ada retail lain yang juga berbisnis hal yang sama. Gitu. Sebenarnya lagi mengadilkan sebenarnya bahwa spirit ekonomi kita ini kan kekeluargaan. Kalau pasal 33, koperasi dan semua-semuanya. Nah, yang besar ini selama ini kan bukan koperasi, karena tidak pernah bersatu. Yang kedua, fasilitas untuk teman-teman penggiat di bidang koperasi itu menjadi sangat kecil. Tapi ketika Koperasi Merah Putih ini hadir, yang nantinya dengan manajemen yang baik, karena sekarang lagi direkrut untuk SPPI untuk para manajer, sekarang lagi dites kalau tidak salah prosesnya. Itu mereka nanti diajar akuntansinya, semua ilmu-ilmunya di situ. Dan seingat saya nanti mereka ini jadi pegawai pusat yang di Koperasi Merah
juga di sisi lain sebenarnya lagi mengurangi pengangguran. Saya senang ngobrol dengan Bapak Wakil, sebelumnya juga dengan Pak Bupati, karena banyak sekali energi positif yang diberikan. Saya tidak tahu ini Bapak sedang membesarkan hati rakyat atau memang faktanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan karena banyak sekali rakyat yang memberi dukungan untuk Bapak berdua di tengah era yang begitu sulit saat ini. Dan ya untuk melihat fenomena yang terjadi secara nasional, ada juga yang terjadi di lokal kita. Kemarin masyarakat ribut soal perpindahan pasar yang belum clear sampai dengan saat ini. Juga berbagai hal lain yang dikritik di media sosial terhadap kepemimpinan Bapak berdua. Saya ingin Bapak memberikan pendapat tentang kritik yang terjadi di media sosial. Apakah Bapak berdua itu dengan senang hati menerima kritik, antara itu gempurannya dengan berbagai bahasa yang kadang-kadang etika tidak terjaga. Tetapi kalau kita melihat fenomena kritik yang terjadi, mungkin saja pemerintah tidak memberi ruang diskusi sehingga orang kemudian bermain dengan akun palsu di media sosial, Bapak. Kalau soal akun palsu ini kan soal hak mereka juga, soal juga waktu mereka malas mungkin mau datang ketemu dengan kita, tapi kita mesti berpositif bahwa kalau mereka kritik ini kan mereka memperhatikan. Justru ketika mereka tidak kritik, itulah yang kita siap. Kita tidak sedang dikoreksi, kita tidak sedang diperhatikan sebenarnya. Nah, saya dan Pak Bupati sudah menyiapkan hari Selasa untuk bulan minggu pertama dan Kamis minggu terakhir dalam bulan. Tentunya bertemu dan itu hampir ratusan teman-teman yang datang. Ya kasihan teman-teman ini mungkin yang tidak berkesempatan. Jadi mereka mengkritik lewat dan kita harus terima dengan lapang dada. Kalau bagi kami, kalau memang itu betul kenapa kita tidak perbaiki? Tapi kalau itu memang tidak, ya udah cuek aja. Bapak main media sosial tidak, Bapak? Tidak, saya tidak main media sosial. Oke, jadi mungkin guncangannya sedikit Bapak karena tidak update di media sosial. Tapi saya mengikuti ada Facebook misalnya, coba Facebook aja, cuma baca-baca WA grup saja. Tetapi itu tadi orang semakin zaman semakin terbuka, tapi ya juga mesti juga beretika. Tapi kan kita tidak boleh ajar orang etika. Biar saja dia mengajak dirinya sendiri, mengajar dirinya sendiri. Dan pada saatnya dia sadar ketika melihat, oh kenyataannya saya ngomong ternyata bukan ini, ternyata itu. Dan itu pada saat dia sadar sendiri, tingkat tertinggi ketika dia sadar karena kesadarannya sendiri itu sebenarnya luar biasa. Jangan disadar oleh orang lain. Kadang-kadang terpaksa. Berarti pemerintah Kabupaten Ngada terbuka itu untuk kritik dan apapun, tidak istilah dalam bahasa anak muda sekarang tidak baperan begitu, Pak. Kenapa harus baperan? Dari pemimpin itu telinga dulu tipis. Karena dikritik jabatan yang diemban bukan pribadinya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, senang sekali mendengar ini karena yang pasti membuka ruang untuk anak-anak muda yang sama memberikan masukan. Saya ke Pak Komisioner KPU Pak Saiful. Pak Saiful, sebelumnya saya ingin menanyakan berapa besar anggaran KPUD yang ada di tahun 2024 kemarin di pemilu itu? Baik, untuk anggaran pelaksanaan pilkada kemarin itu sebesar 28 miliar lebih. Namun dalam pelaksanaan ada sisa anggaran kami gunakan itu kita kembalikan ke Pemda. Oke, ada yang dikembalikan ke Pemda karena kelebihan itu 28 miliar ini sangat besar dan itu lebih banyak habis di urusan teknis begitu. Banyak di urusan pembayaran gaji dari KPPS, KPPS sampai dengan PPK. Sehingga kemudian di pemilu kemarin di Kabupaten Ngada, tolong koreksi kalau saya salah, pencapaian untuk partisipasi berada di angka 70,07%. Saya sedikit koreksi, untuk partisipasi pada pelaksanaan pilkada kemarin itu di angka 69,72. Sedangkan pada pemilu untuk baik itu pilpres dan legislatif itu berada di angka 72%. Memang belum mencapai dengan target nasional. Alasannya seperti apa, Pak? Berdasarkan hasil kita bahwa pemilih yang tidak ikut memilih itu sebenarnya bukan hanya karena orang tidak menggunakan hak pilih, tapi karena banyak pemilih yang terdaftar di DPT. Namun pada hari H pemilih ini berada di luar rantau. Itu kita hitung dari C pemberitahuan undangan yang tidak terdistribusi itu sejumlah 29.000 orang yang tidak terdistribusi. Artinya orangnya tidak ada di tempat, orangnya ada di luar rantau. Kalau persentase yang ada di tempat tapi kemudian tidak memilih karena kesadaran berpartisipasinya rendah itu berapa persen, tercatatkah di teman-teman KPU? Ya tercatat karena kita menghitung dengan pengguna hak pilih, dengan jumlah DPT, dengan jumlah distribusi undangan, itu dengan angka 5.000-an pemilih yang tidak hadir. Misalnya pada saat DPT ditentukan ada pemilih yang sudah meninggal. Nah,
Lalu ada pemilih yang sudah ditetapkan juga, masih ada juga pemilih yang karena memang ada yang sakit dengan hak jompo, itu juga beberapa alasan untuk pemilih bisa hadir ke TPS. Oke. Kalau kemudian teman-teman mengevaluasi setelah pelaksanaan pemilu dari 28 miliar yang begitu besar, tapi juga tidak berdampak signifikan ketika persentase pemilih kita masih berada di bawah rata-rata nasional, apa kemudian yang harus dievaluasi oleh teman-teman KPU? Karena kalau kita melihat secara kasat mata, KPUD hanya mengurus soal teknis. Apakah memang KPUD punya peran untuk turun langsung bagaimana merubah cara berpikir masyarakat untuk mengambil peran itu, peran berpartisipasi dalam politik dengan pemberian hak suara? Baik, sekarang ini memang KPU gencar melakukan di non tahapan sekarang. KPU terus melakukan pendidikan pemilih dengan kegiatan KPU mengajar. Di mana saat ini KPU putus school dari sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan demokrasi dan pemilu sejak dini. Bahkan saat ini kita juga masih koordinasi dengan pihak kampus untuk melakukan MOU dengan pihak kampus untuk kita melakukan setiap kali kegiatan kampus. KPU dilibatkan untuk mencari narasumber pembicara berkaitan dengan demokrasi dan pemilu. Bahkan kemarin kita koordinasi dengan Bupati untuk bangun koordinasi untuk melakukan MOU dengan Pemda, sehingga kita juga bisa lakukan MOU dengan dinas-dinas bekerjasama dengan dinas pendidikan misalnya, sehingga kita memudahkan KPU untuk melakukan turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan pendidikan pemilih secara langsung. Seperti itu. Berarti masih upaya pendidikan pemilih yang dilakukan dari sekolah ke sekolah, kampus ke kampus. Selain itu juga dengan media sosial tentunya kita, karena dengan jumlah pemilih saat ini itu 60% pemilih muda itu dengan milenial dan Gen Z itu mencapai angka 6%. Nanti kita harus paling tinggi. Sehingga kita lebih banyak memainkan dengan media sosial juga. Oke. Baik, kemudian pertanyaan saya, bagi teman-teman di KPUD, indikator kesuksesan kerja-kerja KPUD itu seperti apa? Apakah hanya sampai pada angka yang sedemikian yang distandarkan secara nasional atau juga tingkat partisipasi yang lain atau seperti apa? Ya, memang tingginya tingkat partisipasi politik dalam pemilu menjadi tanda demokrasi itu baik, itu sehat. Namun tidak menjadi salah satu indikator penting bahwa pemilu itu sukses. Karena pemilu itu sukses bagaimana KPU mengadakan melaksanakan sampai dengan bupati itu terlantik. Bahkan sampai dengan bupati terlantik pun tidak ada sengketa. Baik proses administrasi, sengketa etik, bahkan sengketa hasil. Dan terbukti kemarin di Pilkada 2004 dengan 2 calon mengada terbukti sukses karena tidak ada sengketa di MK. Nah itu kategori salah satunya sukses karena pelaksanaan pilkada maupun pemilu. Berarti tidak ada persoalan sepanjang itu? Tidak ada persoalan, tapi kemudian memang ditutup secara baik. Ada persoalan, misalnya kemarin ada ketidakpuasan misalnya dari desa Ufoka, namun KPU tidak tertutup, selalu buka untuk memberikan diskusi, mengarahkan bahwa ini aturan sebenarnya seperti ini. Kita memberikan edukasi kepada pemilih. Memang KPU saat ini sudah lebih terbuka karena kita bagaimana mengedukasi pemilih dengan aturan-aturan yang sesuai dengan aturan undang-undang pemilu tentunya. Oke, baik. Saya ingin menanyakan kepada Pak Saiful juga tentang keputusan MK ya untuk pemisahan pemilu, tapi kita tahan dulu. Saya harus ke Pak Ruli karena juga saya cukup excited. Pak Ruli tidak ada sebagai tokoh masyarakat, tetapi juga sebagai pemain lama dalam tanda kutip dalam dunia politik. Tetapi kemudian saat ini sudah hadir sebagai tokoh masyarakat, tentu saja akan dilihat dari sisi lain. Karena sudah jadi masyarakat, Bapak harus berani mengkritik Pak Wakil juga dan teman-teman di mantan teman-teman Bapak di legislatif begitu. Pak Ruli, saya ingin tanya dari sudut pandang Anda saat ini sebagai masyarakat, tetapi juga tetap masih punya pengalaman banyak tentang hal-hal yang berbau politik. Apa yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik di daerah seperti yang disampaikan Pak Saiful tadi? Ada sekitar 5 ribuan yang ada tapi tidak mau memberikan hak suaranya. Apakah memang masyarakat sudah apatis dengan pemimpin, kemudian sudah tidak percaya dengan legislatif atau seperti apa? Ya, mungkin kalau dalam pandangan saya sederhana, ini sebuah dinamika saja. Dinamika politik ya, dia akan berubah dari waktu dan momen. Jadi dia tidak stagnan atau kemudian akan terjadi berulang. Tapi yang paling penting itu adalah kalau Kesbangpol now kan kerangka tematis yang sangat baik sebenarnya tentang partisipasi politik. Saya kembali ke belakang dulu. Kalau kita mulai dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 98, 99 tentang otonomi daerah yang terus mengalami transformasi, kita melihat bahwa negara pada sisi tertentu pada saat reformasi memberi ruang yang besar kepada upaya-upaya reformatif itu, bahwa yang namanya partisipasi publik atau ruang politik bagi masyarakat itu ditingkatkan.
atau peran masyarakat dalam pembangunan itu ditingkatkan. Jadi pemerintah sebenarnya diarahkan menjadi hanya sekedar agent of change seperti itu. Tetapi dalam perjalanan sampai pada hari ini kita menilai bahwa terjadi perubahan yang signifikan pula tentang penilaian negara terhadap otonomi. Nah, otonomi yang dikategorikan pada saat 99 itu kemudian dikategorikan sekarang pada tataran yang sifatnya bias. Itu ya, itu dari pengalaman reflektif saya sebagai mantan politisi, mantan anggota DPRD, saya pahami seperti itu. Karena dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, kemudian mengatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah, sebenarnya terjadi pergeseran kembali, ya, reformasi kembali ke arah hal-hal yang sifatnya sentralistik. Jadi sekarang Pak Bupati atau Pak Wakil ingin mengatakan bahwa bagaimana mempertanggungjawabkan visi misi. Visi misi saja Bupati dan Wakil Bupati kemarin tidak serta-merta bisa masuk di dalam PSBB. Ya, tidak bisa serta-merta karena dia harus disinkronisasikan dengan program pusat, program provinsi dan sinergitas antara pusat dan daerah. Dan aspek keuangan kita mengalami. Jadi COVID itu adalah salah satu situasi yang sifatnya mengubah situasi per hari ini. Jadi kalau orang mengatakan bahwa banyak kebijakan yang sifatnya tidak bisa dieksekusi oleh negara yang saya berusaha itu sedikit orang logika falas, gagal cara berpikir. Karena kita melihat negara justru berusaha untuk mengembalikan status kekuasaan, status kewenangan itu menjadi satu-satunya milik negara. Per hari ini sebagai masyarakat kita menilai seperti itu. Kemudian ketika sebuah soal terjadi di daerah misalnya, kemudian disalahkan bupati dan bupati itu tidak adil. Tidak adil. Kita harus lihat secara koheren anggaran negara ini diperuntukkan ke daerah, itu kemudian kalau dalam transfer ke daerah itu kita kenal ada 3 komponen penting, yaitu yang namanya alokasi khusus, kemudian ada yang namanya alokasi umum tetapi kemudian dibagi lagi, ada yang namanya spesifik grant, ada yang satu lagi. Nah, spesifik grant itu sesuatu sistematika anggaran yang diatur oleh pusat. Jadi daerah hanya bisa melaksanakan. Nah, dana segala yang dikelola oleh daerah ini bahkan untuk membayar gaji pegawai itu tidak cukup sebenarnya. Berarti saya mungkin sedikit menyangga berarti kalau misalnya saya simpulkan Pak Ruli sedang menyatakan bahwa kalaupun ada beberapa janji politik yang tidak bisa diselesaikan, pemerintah tidak boleh disalahkan seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi inilah yang namanya partisipasi publik. Sampai dengan hari ini pertanyaan tadi sederhana juga sedikit diganggu dalam konteks kita punya acuan kerja atau acuan kerangka berpikir kita per hari ini. Kita mengatakan tentang partisipasi publik. Partisipasi publik itu dimulai dari mana? Kalau seorang tokoh reformasi pembangunan desa di Cina yang namanya James Ye, dia mengatakan kepada para aparat, tidak hanya bupati dan wakil bupati, tapi seluruh pemimpin dalam perangkat daerah itu untuk menerapkan prinsip-prinsip yang dia sebut sebagai credo. Go to the people, live among them, learn from them. Kemudian dia bilang, mulailah bekerja dari apa yang dimiliki oleh masyarakat. Mulailah merencanakan dari apa yang dimiliki atau yang dipahami oleh masyarakat. Itu kita kembali kepada kearifan lokal. Tetapi hanya karena kontes ini merujuk kepada citra dari bupati dan wakil bupati, maka sebuah daerah bisa dikategorikan gagal hanya karena memang seluruh komponen perangkat daerah tidak menunjang bupati dan wakil bupati. Kalau saya punya prinsip sederhana misalnya begini, ketika Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati turun ke desa, maka seluruh perangkat daerah yang bersama beliau itu tidak harus dalam kerangka menjadi tamu bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati, tapi tidak. Mereka harus mencoba sesuai dengan esensi sistem kerja mereka. Nah, untuk salah satunya adalah memberikan pencerahan informasi publik itu penting, menyampaikan informasi publik tentang sistem anggaran kita, sistem program rencana dan program kita, untuk kemudian dipahami oleh masyarakat. Per hari ini jangan salahkan masyarakat. Bahwa partisipasinya buruk.
atau kemudian ada perlawanan itu hanya karena memang keterbukaan informasi publik yang kita harapkan itu. Kemudian secara ideal belum diterapkan secara proporsional di tengah masyarakat. Jadi paham kita mengapa ada yang namanya akun-akun gelap dan sebagainya itu hanya karena faktor tidak paham, bukan soal tentang keterlibatan. Tapi tidak semua itu karena tidak paham. Bahkan ada pernyataan-pernyataan yang benar. Itu kalau kalau kita paham memang ada beberapa pernyataan yang benar meskipun menggunakan akun palsu. Ada hal-hal lain yang dipertimbangkan karena Bajawa ini cukup kecil. Karena emosional kita ini sangat dekat. Jadi ketika menyinggung Pak Wakil mungkin juga menyinggung keluarga beliau atau juga orang-orang di sekitarnya, itu bisa jadi hal yang sensitif. Seperti apa Pak Rudi melihatnya? Ya, karena memang di dalam kebiasaan atau pola laku politik kita bahkan di seluruh Indonesia terus kita dengarkan ada yang saya sebut sebagai followers membuta. Followers membuta ini ketika dia adalah followers dari pemimpin yang terpilih, maka apapun yang dilakukan, apapun yang menjadi kebijakan dari pemimpin yang terpilih akan dibela mati-matian, akan dibela secara membuta. Kemudian ada kelompok yang tadinya misalnya menjadi kompetitor, ketika mereka kemudian tidak kemudian tersimpulkan secara politik oleh pihak kalah misalnya, para pengikutnya itu menjadi pengikut yang membuta, followers membuta. Apapun yang dibuat pemerintah pasti salah. Itu soal. Jadi dua sisi ini sebenarnya bisa didamaikan dengan cara seperti tadi. Kalau Pak Bupati dulu Pak Marianus Pak Marianus itu sampai tidur di lokasi. Itu untuk apa sebenarnya? Sederhana. Dia ingin mengalami, kemudian merasakan, kemudian bisa mengemansipasi segala sesuatu yang dia rasakan di tengah publik. Orang bilang living among the people, learn from the people know. Ya, jadi sederhana. Jadi kalau kita jembatan ini yang namanya transformasi, saya masih ingat Pak Wakil di zamannya Pak Marianus, beliau pernah buat buku kecil yang kemudian itu didistribusikan ke tengah masyarakat. Kenapa tidak sekarang dengan zaman yang sudah semakin canggih itu kan dibuatlah semacam modul kecil transparansi Anda. Iya, tentang bagaimana sistematika anggaran kita sehingga masyarakat bisa paham. Oh ternyata kalau saya meraih tentang ini, kalau saya ngawur tentang ini, secara anggaran ini bukan tanggung jawab bupati atau tanggung jawab bupati, ternyata tanggung jawab provinsi. Dan kalau tentang pertambangan mereka di Nauru atau di mana saja sambil India sana kan tidak bisa protes kepada bupati karena itu kewenangan provinsi atau urusan kehutanan kan tidak bisa protes kepada pemerintah. Nah inilah tapi kita tidak bisa salahkan masyarakat karena masyarakat tidak tahu. Transformasi knowledge dari pemerintah melalui perangkat-perangkat yang kepada masyarakat jadi hal yang agak penting. Atau mungkin juga masyarakat berpikir lain bahwa ketika saya membayar pajak ini juga pemerintah itu kan hidup dari pajak. Ketika saya membayar itu saya juga harus dapat feedback, saya harus dapat pelayanan yang baik, saya harus di rumah sakit harus ada dokter yang lengkap, saya tidak perlu dirujuk dan lain sebagainya. Mungkin juga ada hal-hal kecil yang kemudian itu tidak sampai ke telinga beliau berdua dan kemudian itu jadi semacam miskomunikasi yang sampai kemudian ada kritik-kritik yang disampaikan. Itu perlu apa yang perlu dilakukan oleh pemimpin kita berdua untuk bisa punya banyak jaringan mendengar. Menurut saya sederhana, Bupati merupakan bupati harus berani membentuk yang namanya sekretariat bersama yang berisikan orang dari seluruh sektor. Yang kemudian tugas mereka ini adalah menyampaikan informasi, mendistribusikan informasi, mentransformasikan informasi, juga menangkap aspirasi secara apa adanya. Jadi sektor ini tidak bertugas hanya di kantor, tetapi mungkin yang sekretariat dia berada di tempat, tapi semua lini dia akan bergerak ke tengah masyarakat. Kan saya juga rasa agak unik gitu ya, kalau kita lihat jumlah pegawai negeri kita ini berapa? Ini ada ribuan. Tetapi setiap ASN kembali ke rumah dia merasa bahwa dia adalah dirinya sendiri. Tanggung jawabnya sebagai ASN, sebagai aparat pemerintah untuk menerjemahkan atau mentransformasikan banyak hal yang menjadi untuk perlu diketahui oleh masyarakat itu tidak dilakukan. Itu salah satu kelemahan kita. Demikian pula kalau kita bicara tentang partisipasi, yang paling merasakan esensi kebutuhan hidup manusia sebenarnya itu adalah perempuan. Ya kan? Tapi per hari saya harus bangga kepada Pak Bupati dan Pak Wakil karena banyak perempuan kita sudah mulai dipromosikan mengambil posisi-posisi strategis di tubuh pemerintah. Tapi kalangan perempuan itu adalah kelompok orang
situasi rumahnya, situasi keluarganya, dan situasi tetangganya. Dia paling tahu hari ini saya bisa masak apa. Dan inilah menurut saya tugas dari pemerintah mendorong partisipasi perempuan, karena perempuan bagi saya adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk memahami segala sesuatu lebih baik, lebih jujur, dan lebih sederhana dibandingkan kelompok yang namanya laki-laki. Jadi harus utamakan gender itu memang tidak hanya harus sekedar sebuah service gift ya, tapi harus bisa diimplementasikan. Dan itu juga praktek dari kawan-kawan. Saya merasa bahwa hal yang kita kategorikan hanya sebuah dinamika hari ini tidak ada DPR perempuan itu akan terselesaikan. Tapi minimal pasal nomor 1-nya warna. Meskipun saya kata Gerindra. Ya, mestinya kita ada Pak Ketua DPR ini yang tapi kita mau tanya. Tapi Pak Ruli juga berpengalaman ketika di partai politik kemarin itu sampai kemudian kita tidak ada tokoh perempuan di DPR atau memang benar kata publik bahwa perempuan hanya ditempatkan sebagai formalitas saja, bahkan tidak pernah diperjuangkan untuk bisa menempati kursi di DPR, hanya memenuhi kuota atau standar sesuai regulasi itu. Siap. Kalau saya maka kalau kilas balik pengalaman saya sebagai pernah menjadi ketua partai, memang Partai Damai Sejahtera, saya berhasil menggolkan satu tokoh yang sekarang menurut saya cukup diperhitungkan di Dorothea. Itu sederhana, jadi harus ada keberanian dari partai politik. Tetapi sebenarnya kalau sederhana itu ada transformasi informasi tadi. Kalau seandainya informasi atau hal-hal yang dibutuhkan oleh kaum perempuan itu kemudian tidak terdistribusi secara positif, ya bagaimana mereka sadar bahwa mereka perlu menjadi agent of change atau menjadi agen-agen perubahan di dalam. Oke, terima kasih Pak Ruli. Pak Wakil, ini ada pesan yang disampaikan oleh Pak Ruli sebagai tokoh masyarakat. Bagaimana Bapak berdua harus memasang banyak telinga nih di berbagai tempat, karena masyarakat Bapak ini ada banyak. Kemudian letak geografis yang juga bisa memisah-misahkan sehingga Bapak mungkin juga belum menjangkau sampai ke daerah-daerah meskipun mereka merindukan kehadiran Bapak-Bapak di sana. Bagaimana itu harus ada sekber atau juga ada jaringan-jaringan sehingga jangan sampai ketika kita fokus membangun di kota banyak yang menjerit di kampung-kampung untuk Bapak. Silakan. Oke, saya pikir terima kasih ya masukan dari Pak Ilyus soal ini. Sebenarnya saya koreksi juga Pak Ilyus ini mantan DPR tapi tidak mantan politisi untuk tetap berpolitik. Oke. Tidak pernah jadi mantan. Tidak pernah jadi politisi, tidak pernah jadi mantan. Oke. Kalau sekber saya pikir sekarang ini apa? Lata itu kata satgas itu Pak. Satuan tugas itu kan khusus ya. Jadi MBG ada satgas, operasi merah putih ada satgas, percepatan ini ada satgas, dan itu menyita betul banyak teman-teman ini ada di ruang-ruang itu. Rapat hari ini, satgas ini. Jadi ketika kita mau menggunakan ini juga untuk sekber itu ya kita tinggal ada di satgas itu saja. Kalau saya bilang tetap ada di satgas, karena mungkin tadi lebih pada hal-hal yang bersifat informatif, hal-hal yang ada ditangkap dari masyarakat, yang ada kunjungan-kunjungan yang mungkin kita terlewat. Tapi untuk sampai saat ini saya pikir sejak terlantik sudah hampir setengah lebih tempat-tempat yang kami sudah kunjungi bersama Pak Bupati, malah double-double karena ada program kita soal kebudayaan. Itu Riung sendiri ada 22 tempat untuk daerah, hampir desa-desa itu sudah sampai, lalu soal ada 7 walaupun ada 6 desa. Untuk rumah-rumah adat saya juga sudah di kampung-kampung kemarin 28. Nah, kita harapkan ke depan ini juga itu kunjungan dalam rangka itu, tetapi ada mungkin ke depan juga kita lebih berubah. Kalau ada saya dengan kebetulan saya orang bertanya, saya sudah minta izin Pak Bupati, saya juga ada program Jumat PPP. Jadi hari Jumat itu saya dengan teman-teman PPR itu di mereka punya balai-balai kalau dulu yang namanya latihan dan kunjungan laku. Itu zaman Pak Operasi Nusa Hijau, Nusa Makmur, itu seperti itu. Tapi kita mau mencoba balikkan kembali dengan 72% kita punya masyarakat yang petani. Kita rajin lahan kita luas, tetapi tanaman kita sedikit. Di dalam tanaman itu, dalam lahan itu ada banyak sekali yang ditanam. Jadi nanam
Jadi kalau kita omong luas lahan, luas tanam seolah-olah lahan itu 3 hektar, padahal yang ditanam cuma 1 hektar. Jadi kita tanam kopi berapa hektar? 1 hektar. Jagung bambu 1 hektar juga. Yang lain 1 hektar juga, padahal di lahan yang sama itu. Jadi kalau kita hitung luas lahan itu jadi seolah-olah ini baru. Nah ini yang mungkin ke depan kita pelan-pelan lagi disiapkan banyak infrastruktur untuk pembibitan, untuk kelapa menja sudah kemarin dibagi, kopi sekarang ada 1.100 hektar, kelapa itu malah ada kurang lebih 7.000 hektar sedang disiapkan pembibitannya. Terus kemudian pala dan 400 hektar, ada jamu mente itu 150 hektar, ada kopi 1.100. Dan kita sedang meminta coklat 1.000 hektar di Kementerian Pertanian. Dan kemarin sudah ada kunjungan dari staf khususnya Pak Amran, kita melihat irigasi perpompaan, lalu kemudian oplah itu dan pembibitan. Saya pikir itu hal positif yang ke depan kita harapkan juga. Tadi kita tidak bisa harapkan lewat transfer daerah tadi yang tapi ini lewat program-program lain melalui kementerian atau badan-badan yang ada di Jakarta. Oke. Ya, Pak Wakil saya juga harus mengapresiasi beberapa program kebijakan yang sudah dihasilkan oleh Bapak berdua. Yang paling utama adalah soal pendidikan. Betapa mungkin kalau Bapak misalnya Bapak berdua selesai masa kepemimpinan ada legasi yang ditinggalkan tentang bagaimana Bapak berjuang untuk mengakses beasiswa begitu banyak untuk anak-anak tidak mampu, kemudian juga sekolah-sekolah gratis yang saat ini sudah mulai dibuka, kemudian memberi pekerjaan sampai ke luar negeri itu sudah dilakukan, kemudian juga sekarang sudah fokus di pertanian, kelapa ganja dan lain sebagainya. Dari banyak hal yang sudah dilakukan ini, persentase terbesar itu ada di mana Pak? Apakah ke pertanian, ataukah ke pendidikan, atau Bapak berusaha membagi semua itu secara baik sehingga semua itu bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Satu juga Bapak, BPJS kemarin sudah hampir 90. Ya, sudah sampai 90 ya, dan kita tidak mendengar lagi ketika ada pasien yang menangis di lorong rumah sakit karena ketiadaan untuk membayar. Saya pikir kami harus angkat topi untuk itu, tapi masih banyak PR Bapak yang harus dibereskan. Tetapi juga ada kekhawatiran karena efisiensi, jangan sampai Bapak mulai menarik pelan-pelan nih, yang sudah diberikan kepada masyarakat mulai dipangkas pelan-pelan. Bapak silakan. Kita mesti konsisten. Oke. Itu pertama. Maka ketika kita berkampanye kemarin janji politik kita itu dari aspek kesehatan, karena sehat dulu, lalu kemudian bisa. Kan kalau orang bolak-balik mesti sekolah dulu. Dan kalau dia sekolah itu sehat bukan? Jadi mesti sehat dulu, lalu kemudian itu BPJS kita sudah 99,8% sudah UKC. Artinya ketika orang itu sakit hari ini, dia sudah kemudian layak dibiayai oleh BPJS. Dan ini kita sudah sampaikan, tidak bisa cuma bupati dan wakil yang menyampaikan. Kita sampaikan teman-teman DPR, sampai teman-teman RT semua. Kalau ada yang seperti itu jangan takut, diaktifkan itu. Jadi orang gampang takut ke rumah sakit, ke sarana kesehatan karena kan dia takut tidak ada BPJS. Padahal sebenarnya tidak soal DPI sudah aktif itu soal kesehatan. Yang kedua ya izin operasi rumah sakit latih juga sudah keluar, sehingga kita juga bisa menambah pelayanan di bawah dan proses pembangunan untuk beberapa hal yang belum di rumah sakit latih. Saya pikir juga bisa dalam waktu dekat, dan rumah sakit Pratama Riung sudah di launching kemarin. Kita harapkan Juni ini juga kelengkapan listrik dan airnya bisa supaya bisa melayani rumah sakit, dilayani untuk kakak adik kita yang arah utara juga termasuk perbatasan dengan Nagike. Lalu dari aspek pendidikan sebenarnya ini itu dari kalau saya sering bahasa saya dan Bapak itu kalau kita kreatif itu sebenarnya kena kere yang aktif. Ya, kalau kita kere itu boleh malu-malu lah minta. Nah, jadi harus aktif, dan kita melakukan temu usaha kemarin sudah 2 kali, dan alhamdulillah sudah ada beberapa TKS sudah sampai ke teknis malah. Kita kemarin punya 11 yang sudah berangkat ke Jepang, adik-adik. Kita punya 38 ini yang ada di Denpasar juga, Stikom, Bali. Sudah ada 23 kalau tidak salah yang berangkat ke Jepang. Kita sedang monitor juga bahwa mereka ini kerja layak atau tidak. Dan jangan sampai kita bangga saja, tapi gajinya tidak cukup. Dia layak atau tidak. Lalu kedua, kita lagi monitor dia sambil kuliah atau tidak. Karena
kesepakatan kita itu magang kuliah. Jadi dia itu kerja magang itu sambil kuliah gitu. Nah, ini yang kita bulan depan akan PKS dengan ITS, karena kemarin sudah sampai ke tahapan itu ada terlalu lama, kasihan orang Jember orang Stiko udah pulang, sehingga saya minta teman-teman di tim kerjasama ini untuk berangkat. Yang kedua, kita kemarin cukup banyak juga dapat dari ITS Jember 152 itu sampai selesai mereka kicknya. Tahun ini karena belum dapat kuota, jadi Pak Rektornya belum kesini. Tetapi beberapa kemarin kayak UCB kita sudah ada kemarin kerjasamanya, UBL Budi Luhur itu untuk teman-teman atlet, anak-anak kita yang aktif berprestasi itu nanti kita kerjasamakan. Lalu UKI kemarin sudah PKS itu 10 data dikasih untuk beasiswa dan dibiayai oleh mereka dan seleksi terbuka. Terus di Malang ada lagi perguruan tinggi tingkat dokter. Itu dibuka secara transparan. Dibuka transparan, nanti tes mereka. Karena seperti tes kemarin timnya tes sendiri kita menerima itu. Lalu teman-teman dari itu kampus-kampus kurang lebih ada 12. Kita berterima kasih banyak teman-teman ini datang kemarin pada saat pengusaha. Lalu dari beberapa perusahaan juga sudah serius kemarin dengan kelapa dan kopi. Tetapi mesti juga kita punya spirit untuk menanam kembali banyak. Karena kopi kita sudah cukup tua, maka kita minta dari APBN tahun ini kita dapat 1.100 hektar Arabica untuk menanam kembali kopi-kopi yang sudah tua. Dan kita mesti punya keberanian sedikit agak radikal, harus berani tebang. Nah ini kerja teman-teman BPL harus beri keyakinan ke teman-teman. Atau nanti kita bisa diskusikan subsidinya. Karena kalau ditebang semua lalu dia tidak punya penghasilan, dia mau makan apa? Nah, kalau yang punya 2 kebun kita bisa atur ini tahun ini pergantian secara berganti lah. Tapi kalau yang punya 1 kebun saya kita kacau. Mungkin juga dia punya refinansinya itu atau replantingnya itu per jalur. Ya kalau bahasa kita bilang pale juga kayak atau susu pale baru yang lain baru kemudian. Nah ini ke depan kita coba-coba pelan-pelan dan tadi yang semua ini ada lagi beasiswa yang kita mencoba untuk teman-teman ada anak kita SD dan SMP yang tidak terakomodir di PIP reguler dan aspirasi. Kita mencoba untuk tahun ini lebih banyak membantu orang tua supaya anak-anak itu tidak berhenti kelas 5 atau ijazah sampai paruh. Nah, kalau SMA itu sudah kewenangan provinsi. Lalu untuk pertanian tadi kita sebenarnya lebih dapat banyak itu dari APBN sebenarnya. Karena uang kita tadi yang itu sudah banyak ke budaya, pendidikan semua. Maka yang dari perkebunan di pertanian ini kita lebih banyak itu membantu teman-teman kelompok tani yang aktif dengan sarana produksi pertanian. Kita kasih bursa, kita kasih jaring, kita kasih bibit, kebunnya kita kasih baja gratis supaya mereka juga bisa harapkan supplier ke MBG. Dan kita lagi mendorong mereka ini ada persatuan sendiri supaya mereka bisa urus surat-surat administrasi, karena orang kita ini malas urus administrasi. Karena urusan dari MBG ini sekarang dapur itu harus online semua. Nah, tidak ada yang bayar pakai seperti di pasar itu. Jadi sekarang ini mesti UD lalu ditransfer. Dan mereka ini mesti kita ajar juga ke Sintap bahwa ngurus LIB dan UD itu cepat, 1 menit di sana bisa selesai gitu. Ada teman-teman ini malah kita dorong terus supaya kemudian ada masyarakat kita, petani kita, supaya jangan ada rantai terlalu panjang sehingga margin menjadi besar. Yang ke depan ini lebih besar, kita sedang mendiskusikan dengan provinsi dan kementerian sebenarnya soal tadi, soal kelapa ganja. Kita siapkan tuh, kenapa kelapa ganja khusus untuk Riau? Kelapa ganja itu pendek, umurnya semua dan bulat. Dia tidak sebesar kelapa ini, tapi isinya tebal, tetapi dia cocok untuk daerah pariwisata. Karena dianggap 1 biji itu pas-pas lah gitu untuk dihabiskan misalnya pada saat lagi aus. Sedangkan untuk produksi itu mestinya kelapa untuk untuk bersifat kita nanti mengolah menjadi minyak atau apapun itu mesti kelapa dalam. Kelapa dalam tadi saya sampaikan kita sedang membibitkan itu dapat dari APBN kurang lebih 7.000 hektar
Dan kalau 7.000 hektar ini kalau kita hitung bodoh-bodoh saja, satu kakak itu, satu petani itu dapat setengah hektar, maka kita punya 14.000 petani. Dan kita harapkan nanti yang lebih berdaya. Kalau dengan adanya 7.000 hektar ini saya sering bilang sekarang ini kan dia teng saja 5.000 di kelapa jatuh. Tidak usah lagi pakai Tapi alur pemasarannya juga sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Karena kemudian produksi melimpah, pasarnya tidak tahu kemana. Dan itu pengusahanya harus siap. Kemarin udah datang, sudah pergi cek tempat untuk melakukan pengolahan dan sudah berilmu dengan Pemda. Kita harapkan tahun inilah sudah ada 1-2 titik yang mereka mulai kelola itu. Kalau kemarin maunya itu ke kooperatif, lalu kemudian dia punya sabutnya itu nanti dikelola menjadi tali atau jari. Oke, baik. Terima kasih Pak Wakil. Saya sebenarnya punya satu pertanyaan, tapi saya pengen dulu karena saya harus ke Pak Saiful. Tadi terputus kita tentang pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Ini lebih pada kepentingan penghematan anggaran, penghematan waktu atau seperti apa? Lebih ke efisiensi untuk supaya masyarakat kita lebih aktif berpartisipasi dalam politik. Baik, berkaitan dengan putusan MK nomor 135 tahun 2024, ada pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional itu ada pemilu presiden, DPR dan DPD. Sedangkan pemilu lokal itu pemilihan bupati, gubernur, DPRD kabupaten dan DPRD provinsi. Daerah sampai provinsi. Ya. Itu masih ada putusan MK. Namun sejauh ini untuk revisi Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu sudah masuk dalam prolegnas. Ini adalah inisiatif DPR, tentunya KPU apapun keputusan politik dari DPR dan pemerintah, KPU ya eksekutif, jadi eksekutor bagaimana tinggal melaksanakan. Tentunya dari sisi penyelenggara itu meringankan beban kerja. Oke. Karena selisihnya 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Tapi kalau berdampak secara anggaran kan untuk hitung-hitungan kalau misalnya ini tereksekusi. Nah, kalau pemilu yang secara serentak 5 surat suara, sebenarnya sama. Dari sisi anggaran tidak ada efisiensi, hanya karena dikurangi jumlah pemilunya. Pemilu nasional hanya dengan 3 surat suara, sedangkan pemilu lokal dia pisah hanya dengan 4 surat suara. Kalau digabungkan sebelumnya kan 5 surat suara. Nah ini kan dari sisi efisiensi tidak ada, hanya pemisahan waktu saja. Pemisahan waktu atau jeda waktu 2 tahun sampai dengan 2,5 tahun. Tapi dari sisi efisiensi itu sama saja. Hanya dari sisi penyelenggara beban kerjanya sedikit ringan. Oke, ya. Karena kemarin kan harus begadang benar. Ya. Oke, baik. Tadi sempat disinggung 60% pemilih kita adalah pemilih milenial ya, pemilih muda. Ketika Anda datang langsung mengunjungi mereka, Anda melihat fenomena apa yang terjadi di bawah. Mereka begitu antusiaskah dengan ketika Anda bicara tentang politik, pemilu dan lain sebagainya, atau mereka malah jauh lebih apatis karena mungkin bukan menjadi topik yang menarik untuk dibahas, apalagi di jenjang SMA. Sejauh ini yang KPU sudah lakukan turun dari sekolah ke sekolah, itu luar biasa antusias pemilih milenial dan Gen Z ini. Rata-rata itu ketika KPU datang memberikan materi tentang demokrasi dan pemilu, itu memberikan antusias yang luar biasa, sangat baik. Bahkan mereka banyak antusias dengan berdiskusi dengan bagaimana proses pemilu, karena mereka kan belum melaksanakan proses pemilu sebenarnya. Jadi mereka bertanya banyak mekanisme proses pemilu itu seperti apa, lalu bagaimana KPU memberikan pemahaman memilih pemimpin itu yang seperti apa, dan edukasi-edukasi seperti itu yang membuka wawasan mereka. Tentunya saat ini KPU tidak bisa hanya dengan profesional, harus keluar dari profesional, karena saat ini digital itu sudah menjadi era yang paling penting dunia saat ini, sehingga KPU lebih banyak mainkan dengan TikTok seperti itu, Facebook, Instagram, dan YouTube, karena itu lebih melihat pada generasi muda. Kalau di kalangan mahasiswa seperti apa? Karena yang pasti pandangan mereka jauh lebih beda dari anak-anak pelajar SMA. Kalau dari mahasiswa, sebenarnya mahasiswa terlibat aktif. Bahkan kita kemarin melakukan kerjasama dengan pihak kampus dan mahasiswa itu sendiri, mereka siap untuk membantu KPU bisa terlibat mencari penyelenggara pemilu baik tingkat KPPS, karena itu dimungkinkan dari sisi regulasi. Karena ya, kita tahu bahwa mahasiswa adalah agen-agen perubahan. Nah, sehingga kita mainkan lewat kampus-kampus itu, sehingga dan sejauh ini juga antusiasnya luar biasa mahasiswa. Tidak ada yang namanya apatis. Hanya tugas kita sebagai kami sebagai penyelenggara ya tentunya terus membangun literasi kepemiluan, literasi tentang digital. Kalau Anda kemudian mendapatkan data tentang aktif dari
hampir 5.000 tadi pemilih. Kalau dipilah itu berada pada rentang usia berapa nih, orang dewasakah, remajakah yang dan Anda menemukan alasan apakah yang kemudian mendorong orang tidak aktif untuk kalau berdasarkan hasil kajian, karena kami pernah melakukan kajian di tahun 2020, apa dampak atau rendahnya partisipasi pada pelaksanaan pilkada? Kalau di pilkada tahun 2020 itu banyak faktor. Paling nomor satu adalah pemilih banyak rantau. Yang kedua, pemilih yang memang waktu itu 2020 rentan dengan COVID, usia-usia yang sudah rentan, misalnya dengan 60, 70, bahkan yang sudah sakit. Sehingga sebagian masa pemilih yang muda tadi, generasi milenial dan Gen Z, itu semua datang. Kecuali pada saat itu mungkin dia berada di sekolah, atau di Kupang misalnya, atau di Jakarta, di luar daerah. Tapi bisa menggunakan hak pilih dengan memilih presiden. Tapi untuk DPR di tempatnya kan tidak. Nah, sehingga itu yang terus dimainkan oleh KPU untuk bagaimana membangkitkan semangat anak-anak muda itu untuk menggunakan hak pilih. Berarti lebih dipastikan bahwa ketidakhadiran ini atau tidak partisipatif ini karena beberapa hal teknis. Jadi memang hasil kajian tadi nomor satu itu. Lalu nomor dua, memang ada pemilih yang rentan tadi. Ada juga pemilih yang memang lebih memilih pada saat itu ada usaha. Kita hasil wawancara kemarin, misalnya pada hari Rabu itu kan ada hak pasar misalnya. Pasar Bawai. Tapi kita harus memilih cari uang gitu. Memang itu memang kita tidak bisa dihindari. Karena bilang lebih praktis untuk berkata bahwa kami memilih ke pasar hari Rabu itu dapat uang. Adakah presentasi mereka menyatakan bahwa kami tidak memilih karena kami kecewa dengan kepemimpinan yang sudah berlalu gitu? Apakah itu sempat di survei oleh teman-teman? Kalau di survei di tahun 2020, kalau 2024 kami belum langsung survei. Memang ada praktis dari kehadiran toko juga. Misalnya ada yang tidak suka dengan kehadiran toko-toko, maksudnya calon. Lebih baik kami kerja di rumah. Maka ketika kehadiran toko yang baru, nah ini juga menjadi ruang mereka untuk hadir misalnya. Jadi ada juga survei itu. Berarti mempengaruhi siapapun yang dicalonkan itu berpengaruh juga terhadap pemilih. Baik, terima kasih. Dan saya tahu Pak Ruli tadi sudah disampaikan Pak Wakil tentang banyak hal yang dikerjakan. Anda mungkin dari sisi masyarakat melihat ada hal-hal yang belum diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Ngada meskipun ini baru masuk tahun kedua, tapi penting sekali untuk diberikan perhatian yang kepada hal-hal yang kalau misalnya ekonomi, beasiswa, pendidikan dan sebagainya sudah dilakukan, ada hal-hal yang mungkin belum tersentuh sejauh ini. Menurut kita masyarakat, soal yang paling sederhana itu adalah bagaimana transformasi informasi itu penting pada masyarakat. Jadi per hari ini saya sekali lagi mengatakan bahwa jangan masih ada kubu-kubuan antara yang kemarin tidak bersama Pak Wakil itu terasa dalam termasuk saya. Tapi saya bahagia sebagai seorang yang senior dari beliau berdua. Komunikasi kami tetap biasa dan tidak dilakukan. Tapi yang paling penting adalah pada ujungnya masyarakat harus perlu tahu, harus perlu paham bagaimana eksistensi pemerintah daerah bekerja dan sistem-sistem seperti apa yang harus kemudian dipahami oleh masyarakat. Itu saja kata kuncinya. Per hari ini kan misalnya ada jebol mata air di misalnya di fokus sama fokus. Itu kemudian semuanya itu seakan itu menjadi tanggung jawab pribadi dari pemimpin. Jadi ini kan keliru. Padahal ini kan faktor alam dan sebagainya. Tapi hanya karena distribusi informasi ini menjadi terlalu rentan. Saya kategorikan sangat rentan selama bahkan sudah saya jadi DPR. Harapan kita yang idealis bahwa masyarakat memahami sistematika pemerintahan dan kebijakan-kebijakan pemerintah itu memang belum bisa menjadi mimpi. Jadi kita berharap bahwa beliau berdua dengan sepak terjang berdua, saya senang karena kunjungan mereka sangat tinggi ke masyarakat. Tapi efektivitas kunjungan itu yang harus kemudian menjadi menu di perbaikan supaya masyarakat itu menilai ini pemimpin kami. Tapi jangan sampai kemudian mengatakan bahwa wah ini pemimpin dari para politisi. Kalau pemimpin kami adalah pemimpin yang living among the people, tinggal bersama kami. Mulai dari apa yang kami miliki, seperti itu. Berarti masing-masing terasa di bawah pemisahannya yang terjadi hanya karena efek politik sebelumnya. Siap, itu masih. Dan kalau kita lihat beberapa grup di sosmed misalnya, itu kalau gebrak nada misalnya atau nada bangkit, itu pro pemerintah. Kan seperti itu. Kemudian ada transformasi. Pro pemerintah bukan buzzer ya.
tahu itu baca atau apa. Nanti Pak Wakil yang menjawab. Tapi menurut saya seperti itu, harapan kita adalah masyarakat harus makin lebih tahu tentang kiprah dan eksistensi dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang saya kategorikan tidak hanya kabupaten Bawah, tapi seluruh elemen yang melekat di dalam tubuh pemerintah daerah itu. Yang kedua, ya itu tadi, DPRD perannya harus ditingkatkan. Komunikasi politik yang buntu menurut saya juga hanya karena politisi yang ada di DPRD kita tidak melihat eksistensi mereka sebagai lembaga yang sifatnya melakukan kontrol. Tapi mungkin ada perasaan atau keinginan yang menurut saya agak sedikit liar dari teman-teman DPR untuk malah terlibat sebagai pelaku pembangunan. Menurut saya pelaku pembangunan dan aspek ide-ide dan aspek kontrol politik menurut saya itu baik sekali. Nah, kalau peran antara dua lembaga ini kemudian jangan secara saya kira itu luar biasa. Dan yang paling penting peran itu kemudian di DPR. Kalau kita ingat dari masa lalu, Pak Bupati itu kan hanya berpikir Pak Bupati hanya berpikir untuk hal-hal yang sifatnya besar. Misalnya jalan pembukaan jalan dari Boba sampai ke Aimere, itu yang dengan melibatkan investasi nilai besar. Tapi pokir itu jangan sampai disederhana. Pokir itu bagi DPR mereka hanya bicara tentang mana bangun jalan dari lorong ke lorong, kemudian pagar sekolah, jalan lingkungan, jalan tani dan sebagainya. Yang nilainya kecil, tetapi dia efektif mengatasi persoalan. Tapi kalau misalnya kalau Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati itu dipaksa untuk main sampai ke ranah yang sifatnya terlalu kecil seperti itu, tidak cukup hari, tidak cukup waktu untuk mengukur semua. Tapi keterlibatan DPR menurut saya sangat baik. Jadi kalau ribut-ribut soal pokir itu soal kebutuhan sendiri atau memang ada hal yang harus dibawa visi misi yang harus diselesaikan di dalam masyarakat? Ya, kan DPR tidak punya visi misi. Tetapi visi diri dan misi diri itu kenapa? Ketika saya dan Pak Bedi kemarin, kami itu boleh dikatakan berulang-ulang tersakiti oleh kemudian kesimpulan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Secara khusus advokasi kami untuk pembangunan ke arah kayak kampung yang sekarang hampir di Fokker, yang kemudian hari ini mudah-mudahan bisa kembali direalisasikan. Tetapi unsur terpenting dari cara paham seperti yang saya katakan, DPR itu mewakili segmen-segmen yang paling mendasar, paling naluri yang ada di tingkat masyarakat. Pemerintah seharusnya bisa seperti itu. ASN itu jumlahnya ribuan orang, 3.000, 4.000 orang. Kalau mereka juga boleh elaborasi seluruh kepentingan, seluruh kebutuhan masyarakat kemudian disampaikan dan didistribusikan di dalam sistem perencanaan pembangunan, semuanya menjadi seperti itu. Oke, baik. Dan kita lihat sejauh ini juga relasi antara DPR dan legislatif dan juga eksekutif sangat baik. Tapi apakah ini tenang karena memang tidak ada persoalan? Kita tidak tahu. Mudah-mudahan ini juga ketenangan yang membawa sesuatu yang baik. Pak Wakil, sebelum saya ke pertanyaan terakhir untuk Pak Wakil, saya menyambung tadi disampaikan Pak Rudi tentang bagaimana hadirnya ASN yang harus memperkuat Bapak berdua dan bekerja paling maksimal. Tapi kemudian kita tidak bisa menutup mata dengan fenomena di mana para ASN kita juga akhir-akhir ini juga sudah main dalam ranah-ranah politik, tetapi saya pikir itu bukan dosa karena menurut pendapat saya, karena mereka juga akan kemudian dipisahkan karena kepentingan-kepentingan politik begitu. Menurut Bapak seperti apa? Saya perlu sekali menanyakan ini kepada Bapak sehingga teman-teman ASN kita juga bisa mengambil peran yang semestinya gitu. Kalau politik praktis mestinya kan tidak, tetapi saya yakin teman-teman ini baik-baik, bagus. Hanya kadang-kadang mungkin terlalu gitu. Sering dengan teman-teman politisi duduk ngobrol gitu. Ya sebenarnya biasa saja. Ya, orang dulu ngobrol kok masa dilarang itu menimba. Teman-teman politisi dulu mesti banyak menimba dari teman-teman ASN soal birokrasi segala macam mesti banyak. Dan kadang-kala orang melihatnya soal pertemanan semua dilihat soal orang itu berpolitik. Ini kan menjudge orang yang tidak bagus. Kedekatan seperti ini, seperti tadi yang disampaikan, kita ini berjalan ini kecelakaan kita. Lalu kita duduk dengan si itu lalu dijawab, oh itu dia sudah duduk dengan si itu berarti di situ, itu ya nggak bisa loh. Itu yang kadang-kala dicap saja sebenarnya. Tapi teman-teman ASN bagi kami berdua itu mitra yang baik, karena
membangun daerah ini tanpa mereka itu susah, dan itu bukan cuma Ngada, seluruh Indonesia ini ASN ini dibutuhkan. Tetapi bagaimana mereka itu kita arahkan dari untuk dengan fungsi mereka masing-masing. Nah, jangan sampai laka, jangan sampai ya mungkin saking dekatnya dengan teman-teman politisi tadi, kadang-kadang sebagai juru kampanye lagi ya, itu yang mesti kemudian dibahas. Tapi mengkritik boleh? Boleh, kalau saya pikir boleh, wajib. Asal apa dengan cara semua saya pikir itu bagian dari yang bagaimana kita memperbaiki ya ke depan. Tidak politis tidak selamanya benar. Nah, tapi kalau politisi salah kan dia kemudian bisa mencari kebenaran atau. Terima kasih Bapak Wakil, tapi Bapak masih punya satu PR. Saya sebelum menutup kebersamaan kita di podcast ini, saya punya 9 pertanyaan yang harus Bapak jawab dalam tempo sesingkat-singkatnya. Dan saya tidak beri kesempatan Bapak untuk berpikir terlalu banyak atau menyanggah apa yang saya tanya begitu. Dan baik, siap Bapak? Jadi tidak benar sumber hanya untuk Bapak Wakil. Yang pertama, kritik keras atau pujian tinggi? Kritik keras. Aturan atau empati? Aturan. Stabilitas atau perubahan? Stabilitas. Oke. Kerja lurus atau sewa buzzer? Kerja lurus. Oligarki atau rakyat? Rakyat. ASN berkualitas tapi oposisi atau ASN biasa saja tapi orang dekat? Yang pertama tadi oposisi. ASN berkualitas tapi oposisi, ASN biasa saja tapi orang dekat. Yang pertama. ASN berkualitas tapi oposisi. Oke. Okay. Investor tambang atau pelestarian alam? Pelestarian alam. Staf kritis atau staf patuh? Staf kritis. Makan gratis atau sekolah gratis? Sekolah gratis. Baik. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Bapak Wakil. Ini pertanyaan yang pendek Bapak Wakil, tapi kalau nanti kami cut untuk jadi potongan video, ini bisa jadi daya ukur masyarakat terhadap Bapak karena jawaban-jawaban itu menentukan. Terima kasih banyak untuk Pak Wakil, terima kasih untuk Pak Saiful dari KPUD Kabupaten Ngada, salam untuk teman-teman komisioner, dan terima kasih Om Ruli sudah berbagi banyak hal luar biasa, senang bisa berdiskusi, semoga kita bisa bertemu lagi nanti. Dan baik, terima kasih untuk semua tim-tim dari Kesbangpol Linmas yang sudah menyelenggarakan podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh masyarakat kita. Dalam diskusi kita hari ini kita belajar bahwa partisipasi politik bukan datang saat memilih saja, tapi bagaimana kita menyampaikan aspirasi dan mengawal seluruh kebijakan politik. Di Kabupaten Ngada kita harus sering terbiasa untuk berdialog, berdiskusi, karena pemerintah kita sudah sangat jelas, tidak membungkam suara, tetapi juga tidak menutup ruang untuk sama-sama berdialog. Untuk Ngada yang tercinta, kita bergerak lebih kritis, lebih baik. Terima kasih, saya Merlin, sampai jumpa.